to build a new world for us two with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi berbicara di muka umum. Adapun isi materi yang akan saya berikan, yang pertama adalah latar belakang berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum itu sudah ada sejak zaman peradaban Yunani kuno. Nah, berbicara di depan umum itu nama teknisnya retorik, artinya pidato, dan retor artinya pembicara. Pengertian berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum adalah kemampuan berbicara untuk menyampaikan sesuatu di orang banyak agar bisa menarik perhatian audiens. Berbicara di depan umum misalnya yaitu ceramah, pidato, dan presentasi. Berbicara di depan umum bertujuan agar audiens bisa menerima apa yang disampaikan oleh pembicara. Kemampuan agar berbicara di depan umum dengan benar adalah pesan yang akan disampaikan pembicara harus jelas agar audiens dapat memahami apa yang dibicarakan. Selanjutnya, karakteristik berbicara di depan umum. Yang pertama, bersifat formal. Yang kedua, selalu direncanakan. Yang ketiga, selalu digunakan untuk menyampaikan ide yang dimiliki pembicara. Yang keempat, terdapat audiens yang menjadi sasaran dilakukannya komunikasi. Kondisi saat public speaking. Biasanya orang pada saat public speaking akan merasakan yang pertama pastinya gugup, yang kedua grogi, dan yang ketiga merasa bersalah kalau tidak bisa. Terus yang keempat yang pastinya demam panggung. Itu pada saat pembicara ataupun hambatan berbicara di muka umum. Selanjutnya, komponen public speaking. Yang pertama adalah stimulus. Stimulus artinya rangsangan awal. Rangsangan awal untuk mencari psikologis para audiens yang akan dihadapi oleh pembicara. Yang kedua adalah pembicara. Pembicara yaitu yang menyampaikan materi di depan umum, di depan orang banyak, agar informasi yang disampaikan jelas kepada audiens. Yang ketiga pesan yang disampaikan pembicara kepada audiens, agar saling berkaitan antara keduanya, pembicara dan audiens harus saling memahami apa isi materi tersebut. Terus yang keempat adalah channel. Channel itu alat untuk berkomunikasi, alat untuk public speaking. Yang kelima yaitu audiens. Audiens itu adalah sekelompok orang yang berkumpul atau segerombolan masyarakat umum yang berkumpul untuk mendengarkan pembicara atau bisa memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara. Yang keenam, konteks. Konteks adalah situasi yang melingkupi komunikasi pada saat public speaking. Yang ketujuh, dampak. Dampak artinya setelah berbicara di depan umum itu akibat-akibatnya apa. Terus yang ke-8, feedback. Feedback artinya umpan balik respon dari audiens kepada pembicara. Yang ke-9, gangguan. Jalannya pada saat public speaking itu biasanya ada beberapa gangguan-gangguan
Yang ke-10, komunikasi antar anggota audiens. Artinya pembicara dan audien itu saling berkaitan. Selanjutnya, teknik public speaking. Yang pertama, teknik pernafasan. Ketika kita akan melakukan public speaking, harus atur nafas kita dengan cara tarik nafas dan keluarkan dari mulut berulang-ulang selama 10 kali. Kalau tidak, praktek pernafasan dengan tiup lilin jarak 1 meter. Tarik nafas dan ulangi sampai 10 kali. Yang kedua, teknik mengatasi grogi. Dibiasakan untuk melatih mental percaya diri. Terus yang ketiga, teknik vokal. Misalnya intonasi, lafal, artikulasi harus jelas pada saat penyampaian materi. Yang keempat, teknik persiapan. Seorang pembicara harus adanya persiapan saat melakukan public speaking. Sebelumnya harus dipersiapkan terlebih dahulu materi-materinya dan mentalnya. Terus yang kelima, teknik pembuka. Artinya dibuka dengan ungkapan yang menghibur. Terus yang keenam, teknik penyampaian atau penguasa materi. Nah, pembicara hendaknya mencatat hal-hal penting dan fokus terhadap materinya. Yang ketujuh, teknik penutup. Di teknik penutup, pembicara bisa menyertakan pantun, materi berbicara di muka umum yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.